Halo, selamat datang di Poros Lensa. Hari ini kita akan membahas isu yang sering luput dari perhatian publik, tetapi sesungguhnya sangat menentukan masa depan bangsa. Isu itu adalah persaingan antara Amerika Serikat dan China dalam menguasai sektor energi bersih di Indonesia. Banyak orang mengira konflik geopolitik hanya soal perang, kapal perang, atau senjata nuklir. Padahal perebutan pengaruh yang lebih halus, seperti dalam bidang energi dan mineral, sama pentingnya dan bahkan lebih menentukan arah perkembangan ekonomi jangka panjang. Energi adalah nadi kehidupan modern. Tanpa energi yang cukup, industri berhenti, transportasi lumpuh, dan masyarakat kehilangan kenyamanan hidup sehari-hari. Selama puluhan tahun, dunia bergantung pada minyak dan gas. Tetapi perubahan iklim, polusi, dan harga minyak yang fluktuatif mendorong dunia bergerak ke arah baru. Transisi energi. Dunia kini menaruh perhatian besar pada energi bersih, terutama energi terbarukan dan teknologi yang mendukung kendaraan listrik. Disinilah posisi Indonesia menjadi sangat penting. Negara kita menyimpan cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu lebih dari 21 juta ton atau sekitar seperempat dari total cadangan global. Nikel adalah bahan utama untuk membuat baterai kendaraan listrik. Selain nikel, kita juga punya kobalt, bauksit, tembaga, serta potensi besar dari tenaga surya, panas bumi, dan tenaga air. Dengan modal sumber daya ini, Indonesia ibarat magnet besar yang menarik perhatian dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan China. China sebenarnya sudah cukup lama menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Melalui Belt and Road Initiative, Beijing mengucurkan dana besar untuk infrastruktur, pertambangan, dan energi. Dalam industri nikel, perusahaan-perusahaan Cina menjadi pemain dominan. Di kawasan industri Morowali di Sulawesi Tengah, mereka membangun smelter, yang kini menjadi pusat pengolahan nikel dunia. Di Weda Bay, Maluku Utara, proyek besar dengan pendanaan dan teknologi Cina juga beroperasi. Di Konawe, Sulawesi Tenggara, perusahaan China mendirikan kawasan industri baru yang berfokus pada hilirisasi mineral. Dengan cara ini, China bukan hanya membeli bahan mentah, tetapi langsung mengendalikan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Strategi China jelas, mereka ingin memastikan pasokan bahan baku baterai aman untuk industri kendaraan listriknya sendiri. China adalah produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Tanpa akses nikel dan kobalt dari Indonesia, mereka akan kesulitan mempertahankan dominasi. Karena itu, Beijing tidak segan menggelontorkan puluhan miliar dolar untuk menguasai industri mineral di Indonesia. Sementara itu, Amerika Serikat baru belakangan bergerak lebih serius melalui kebijakan Inflation Reduction Act yang dikeluarkan tahun 2022. Washington memberikan insentif besar bagi perusahaan domestik untuk mengembangkan energi bersih. Masalahnya, Amerika tidak punya cadangan mineral kritis yang cukup. Karena itu, mereka mencari mitra strategis, dan Indonesia menjadi salah satu sasaran utama. Pemerintah Amerika sudah membuka dialog dengan Jakarta untuk menjalin kerjasama yang lebih erat. Beberapa perusahaan Amerika menandatangani nota kesepahaman terkait investasi baterai dan energi terbarukan. Walau skalanya masih jauh lebih kecil dibanding China, pendekatan Amerika menekankan pada standar lingkungan, transparansi, dan tata kelola. Dengan reputasi sebagai negara yang memimpin standar global, Amerika berusaha menawarkan alternatif terhadap dominasi China. Perbedaan pendekatan kedua negara terlihat sangat jelas. China bergerak cepat, membangun smelter dalam waktu singkat, membawa ribuan pekerja, dan langsung menguasai produksi. Namun, cara ini sering menimbulkan masalah. Banyak laporan tentang pencemaran lingkungan di sekitar smelter, mulai dari limbah beracun yang dibuang ke laut, hingga kerusakan hutan akibat tambang. Ada juga isu ketenaga kerjaan, di mana pekerja lokal merasa tersisih oleh ribuan tenaga kerja asing yang didatangkan dari China. Amerika Serikat memilih jalan yang berbeda. Mereka lebih lambat dalam eksekusi, tetapi membawa janji standar tinggi. Mereka bicara soal keberlanjutan, hak pekerja, dan tata kelola lingkungan. Pendekatan ini bisa lebih lama membuahkan hasil, tetapi menawarkan keuntungan jangka panjang yang lebih sehat. Pertanyaannya, modal mana yang lebih baik untuk Indonesia? Apakah kecepatan dan skala besar ala China, atau kualitas dan keberlanjutan ala Amerika? Jika kita melihat dari sisi ekonomi, jelas investasi asing membawa manfaat. Ribuan lapangan kerja tercipta, infrastruktur dibangun, dan penerimaan negara meningkat. Hilirisasi nikel memungkinkan Indonesia mendapatkan nilai tambah, tidak hanya sekadar mengekspor bahan mentah. Namun,
Manfaat ekonomi ini tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap dampak lingkungan. Pengolahan nikel menghasilkan limbah yang bisa mencemari laut. Jika pencemaran dibiarkan, biaya pemulihan bisa lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Dari sisi sosial, konflik antara pekerja lokal dan asing bisa mengganggu stabilitas. Ada kasus di Morowali dan Konawe, di mana bentrokan terjadi karena perbedaan gaji dan kondisi kerja. Jika tidak ditangani dengan baik, ketegangan sosial ini bisa mengurangi manfaat ekonomi yang diharapkan. Dari perspektif politik luar negeri, posisi Indonesia juga rumit. Jika terlalu condong ke China, kita bisa mendapat tekanan dari Amerika, termasuk risiko pembatasan akses pasar global. Jika terlalu dekat dengan Amerika, China bisa membatasi investasi atau mengurangi pembelian produk Indonesia. Karena itu, strategi terbaik adalah menjaga keseimbangan. Indonesia harus mampu memanfaatkan kedua pihak sekaligus, tanpa jatuh dalam ketergantungan. Posisi Indonesia di ASEAN dan G20 memberi peluang besar. Di ASEAN, Indonesia bisa menjadi pemimpin transisi energi kawasan. Negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam juga mulai dilirik oleh Amerika dan China, tetapi cadangan mineral mereka tidak sebesar Indonesia. Sebagai anggota G20, Indonesia bisa menggunakan forum internasional untuk menegosiasikan posisi lebih kuat. Misalnya meminta transfer teknologi sebagai syarat investasi asing. Jika kita melihat ke depan, ada 3 kemungkinan skenario. Pertama, Indonesia terlalu condong ke Cina. Keuntungannya, investasi mengalir deras dan proyek cepat terwujud. Namun risikonya adalah ketergantungan ekonomi dan politik yang sangat besar pada Beijing. Kedua, Indonesia lebih dekat ke Amerika. Keuntungannya adalah akses ke pasar global dengan standar tinggi dan reputasi internasional yang lebih baik. Namun risikonya adalah arus investasi berjalan lambat dan kapasitas produksi terbatas. Ketiga, Indonesia mengambil posisi netral. Dengan strategi ini, kita bisa memanfaatkan modal dan teknologi dari kedua belah pihak sekaligus. Namun strategi ini membutuhkan diplomasi yang kuat dan konsistensi regulasi dalam negeri. Selain tantangan eksternal, ada persoalan internal yang harus dibenahi. Birokrasi yang rumit, regulasi tumpang tindih, dan praktik korupsi bisa membuat investor ragu. Kapasitas sumber daya manusia juga harus ditingkatkan. Jika tidak, tenaga kerja asing akan terus mendominasi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal semakin kecil. Pemerintah perlu serius memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan tenaga kerja, dan perlindungan hak pekerja, agar transisi energi benar-benar memberi manfaat nyata. Dampak persaingan ini akan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jika berhasil, harga kendaraan listrik bisa semakin murah, infrastruktur energi terbarukan lebih merata, dan polusi berkurang. Indonesia bisa menjadi pusat industri baterai dunia, tetapi jika gagal, lingkungan bisa rusak, masyarakat lokal terpinggirkan, dan keuntungan lebih banyak lari ke luar negeri. Persaingan Amerika Serikat dan China di sektor energi Indonesia adalah pertarungan besar yang tidak terlihat setiap hari di layar televisi, tetapi dampaknya jauh lebih besar daripada yang kita kira. Perebutan pengaruh ini akan menentukan apakah Indonesia menjadi pemain utama dalam energi bersih global, atau hanya menjadi ladang eksploitasi baru. Indonesia punya semua modal untuk menjadi pusat energi hijau dunia, tetapi modal sumber daya alam tidak cukup. Kita butuh regulasi yang tegas, strategi diplomasi yang seimbang, serta kemampuan untuk menjaga kepentingan nasional. Jika semua itu bisa diwujudkan, Indonesia tidak hanya akan menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam panggung energi global. Namun jika salah langkah, kita akan terjebak menjadi arena perebutan, dengan lingkungan rusak dan keuntungan meninggalkan tanah air. Indonesia berada di persimpangan jalan. Masa depan energi, ekonomi, dan geopolitik kita dipertaruhkan. Pertanyaannya, apakah kita siap mengendalikan arah sendiri, atau hanya menjadi bidak dalam permainan dua kekuatan besar? Terima kasih telah menyimak analisis di Poros Lensa. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan analisis terbaru mengenai geopolitik dunia dari perspektif Indonesia.